inilah yang harus dipahami oleh anak, bagaimana dia sebagai manusia, sebagai orang yang beriman gitu ya, Pemimpin bagi dirinya. pemimpin bagi dirinya, dia bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, baik itu selama bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan di luar Ramadan, terhadap seluruh perintah Allah gitu. Karena kan gini juga ya, kita aku nggak boleh marah lagi bulan puasa gitu. Emang kalau di luar bulan puasa boleh marah-marah gitu ya. Atau ada yang lebih ekstrim lagi, kalau bulan puasa pakai kerudung gitu. Yang biasa joget dangdut, jogetnya pakai baju tertutup gitu kan selama bulan puasa gitu. Emang di luar bulan puasa itu menjadi hal yang boleh gitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita, bahwa apa yang harus diambil pelajaran dari Ramadan itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang terus-menerus menjalankan perintah Allah dan terus-menerus meninggalkan seluruh larangan Allah gitu. Nah, ini yang harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Nah, jadi nah ini memang kalau kita lihat dari sisi mesin hatinya ya, ini benar-benar seperti tadi disebutkan, ini benar-benar adalah bagaimana penghambaan kepada Allah itu benar-benar terbentuk gitu. Ketahuan kepada Allah benar-benar terbentuk ketika, karena kan penghambaan kepada Allah itu yaitu tadi hanya bisa kalau memang seluruhnya itu dilakukan atau seluruhnya itu ditinggalkan gitu. Sehingga memang ini bukan pembahasan di mesin hati eksistensi lagi, bukan pembahasan di mesin hati kasih sayang lagi gitu. Karena ada gitu ya, ada ya apa orang tuanya melarang anak misalnya berpuasa, itu kan ada juga ya model-model kayak gitu ya. Atau melarang anaknya tuh taat gitu kan, melarang anaknya tuh sholat segala macam gitu, ada juga model-model kayak gitu gitu. Nah, tapi ketika ini adalah perintah Allah berhadapan dengan perintah orang tua, maka tetap saja yang harus didahulukan adalah perintah dari Allah, karena itulah mesin hati yang harus kita utamakan gitu. Penghambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang menjadi acuan utamanya ya ketika kita menetapkan mencanangkan sebuah program kepada anak-anak kita di dalam bulan Ramadan ini, bagaimana mereka ini bisa memahami. Jadi bukan hanya aktivitas ritualnya gitu yang harus kita ajarkan ke anak-anak itu, tapi adalah pemahaman kenapa sih kalian dengan puasa ini harus bisa diaplikasikan kepada kehidupan di luar bulan Ramadan dan di seluruh aspek kehidupan gitu, bukan cuma masalah makan dan minum saja gitu, tapi juga bagaimana masalah aspek muamalah. Iya, muamalah kayak apa ya? Apalagi kayak muamalah ini kan banyak sekali ya. Betul. Karena di Ramadan ini kan kita istilahnya banyak kegiatan ibadah yang lebih gencar daripada biasanya kan. Seperti misalnya tilawah. Tilawah kan anak-anak kalau di Ramadan dimanapun lah ya, tilawah kencang. Udah gitu ada tarawih juga, ada sedekah juga. Kan itu istilahnya memberikan pelajaran kepada anak-anak itu bagaimana mereka belajar mencintai ibadah ya. Karena itu dilakukan dengan berlomba-lomba ketika bulan Ramadan ya. Berbagi aja, berbagi takjil, terus berbagi ketika misalnya ada malam nuzul Quran gitu kan, berbagi di malam nuzul Quran gitu kan, udah gitu berbagi di hari Jumat gitu di bulan Ramadan itu kan lebih kental kan. Jadi ketika anak melakukan kegiatan-kegiatan itu akan membangun rasa cinta kepada ibadah yang lebih dalam lagi gitu, sehingga itu membentuk memori spiritual pada anak di masa kecil. Nah itu kan, udah gitu ada lagi juga ketika dia melakukan kegiatan itu secara bersama-sama dan keluarga, misalnya sahur bareng, kita kan selalu usahain ya sahur itu bareng-bareng, jadi nggak satu-satu, atau misalnya ada anggota keluarga yang sahur malam sebelum tidur gitu, jadi pas yang lain sahur kita nggak kayak gitu, kita usahakan selalu sahur bareng-bareng, selalu bukanya bareng-bareng. Terus kalau bisa melakukan amalan-amalannya bareng-bareng, ya tilawahnya gitu ya. Terus ya salat ke masjidnya gitu, tarawihnya gitu. Itu diusahakan karena itu nanti membentuk kedekatan antar keluarga ya. Satu lingkup yang memperkaya ikatan emosional anak dengan keluarga dan dengan Allah sekaligus gitu. Jadi itu one package gitu, melakukan ibadah bareng-bareng, ikatan keluarga lebih terbentuk lebih kuat dengan ikatan kepada Allahnya gitu.
gitu, Ini yang menarik. istilahnya juga ketika dia melakukan sedekah ya, dia melakukan zakat misalnya, atau dia berbagi kepada tetangga sekitar, misalnya di sekolah atau kan di lingkungan rumah gitu kan, berbagi paket kan, itu membangun empati yang lebih dalam kepada orang lain. Jadi akan melihat bahwa yang harus disyukuri bukan hanya melihat ke atas saja, tapi harus juga melihat ke bawah gitu, bahwa orang-orang begitu berbahagia ketika mendapatkan santunan misalnya, dan dia akan menyadari bahwa sebahagianya itu ya orang-orang mendapat santunan, sementara aku kok biasa-biasa aja, nanti dia bakal ngeh kalau jadi selama ini mungkin aku kurang bersyukur gitu, karena orang yang kita kasih ternyata begitu bersyukurnya mendapat apa yang kita kasih gitu, atau yang kita salurkan gitu. Ya, ini menarik nih. Kalau tadi kan Nabi bilang kan perintah puasa itu benar-benar murni hanya masalah penghambaan gitu ya. Betul. Tapi ternyata ketika kita menjalankannya dalam proses mendidik anak, mau nggak mau, mesin hati kasih sayang juga tetap harus support di sana gitu ya, nggak Ya, mungkin juga betul, kita ya. tinggalkan gitu. Artinya emang namanya manusia itu emang mesin hati itu emang harus selalu saling support ya, emang harus selalu. Eksistensinya juga ada ya kan? Ya, jadi mau gimana pun, walaupun perintah itu adalah perintah penghambaan tok gitu ya, tapi ketika menjalaninya, apalagi ketika dalam proses mendidik, itu juga tetap harus kita barengi dengan membangkitkan kepercayaan dirinya, Iya, betul. membangunnya dengan rasa kasih sayang. Karena kan banyak juga anak-anak itu yang ngerasa terpaksa gitu ya. Ya kita juga dulu gitu kan. Kan Apa, ketika puasa kayak- itu ya eksistensi terbentuk tuh, kalau tamat puasanya nanti di akhir Ramadan dapat hadiah ini kan eksistensi tuh. ya, Wah, aku maulah kalau gitu nanti dapat, misalnya kalau anak-anak yang sekarang nih, anak-anak yang lagi apa ya, lagi semangatnya dapat uang merah nih gitu kan. Misalnya akhir Ramadan nanti Mi gitu kan. Nah, itu kan udah bentuk eksistensinya dia. Terus ketika dia sahur, kita bangunkan dengan rasa sayang, membangun keterikatan antara orang tua dan anak kan. Ya nggak ada juga kita bangunin sahur untuk marah-marah kan, nggak kan. Tapi kita gendong lah dia, kita manja-manjain lah dia, kita istilahnya sambil kita gendong sambil bawa cuci muka lah istilahnya, tapi kan kita melakukannya dengan kasih sayang. Jadi anak itu ketika dia melakukan puasa, aku sahurnya pun disayang-sayang kok. Jadi dia lebih bisa menerima kalau ada waktu ketika dia tidak boleh makan tapi dia sudah sahur duluan gitu ya. Nah gitu. Jadi menghindari juga itu apa, merasa dipaksa gitu ya anak-anak itu untuk Betul. ibadah gitu kan. Kadang sering kayak gitu ya, ketika kecilnya dipaksa, udah besarnya malah malesan lagi untuk melaksanakan, karena selama ini juga ngerasa cuma dipaksa doang gitu.